Kembali di Anju Sore pemirsa, sidang lanjutan kasus pencabulan belasan santri dengan terdakwa pimpinan Yayasan Pondok Pesantren kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang lanjutan kali ini menghadirkan 3 saksi yang menjadi korban kebiadaban pelaku. Sidang lanjutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih mengagendakan pemeriksaan saksi dari polisi dan saksi ahli yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung pagi tadi secara tertutup. Terdakwa HW menjalani sidang secara virtual di Rutan Kebonwaru, Bandung. Menurut Humas Pengadilan Negeri Bandung, Wasdi Permana, dalam dakwaannya Jaksa menyebutkan terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap 14 santri yang masih di bawah umur. Saksi anak, kalau masalah hari ini terakhir mau dihabiskan saksi anak. Berapa orang, Pak? 3 atau berapa ya? 3 ya? 3 ya. Kalau untuk sidang selanjutnya itu pemeriksaan apa, Pak? Saksi yang dewasa. Oh, yang dewasa. Mungkin sidangnya nggak di ruang sini. Meliputi siapa, Pak? Kalau yang saksi yang dewasa, meliputi siapa? Mungkin istrinya, mungkin orang tua dari anak. Apa betul lah saya. Terdakwa HW dituntut jaksa dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan di lembaga pendidikan belakangan menghebohkan publik hingga Presiden menaruh perhatian khusus. Hal tersebut menjadi ironi, mengingat lembaga pendidikan yang harusnya menjadi tempat aman bagi siswa justru menjadi pusat petaka. Masyarakat dihebohkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Kasus ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden meminta pelaku dihukum berat dan korban mendapat pendampingan semaksimal mungkin. Terkait dengan kasus ini, Pak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Sedangkan di Depok, Jawa Barat, sebanyak 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Mukabeji juga menjadi korban pencabulan guru ngaji berusia 52 tahun. Pencabulan ada yang terjadi saat acara Maulid tahun 2020 dan juga pada Juni 2021 lalu. Akibat pelecehan, banyak santriwati tidak mau mengaji lagi. Pencabulan terjadi di dalam ruangan Majelis Taklim yang biasa digunakan untuk konsultasi. Guru ngaji cabul yang sudah mempunyai 2 istri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak. Kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Setidaknya 15 siswa sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Dalam data yang dihimpun Kementerian PPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak stagnan tinggi dalam 3 tahun terakhir. Berada di atas 6.000 kasus setiap tahunnya. Dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Tidak hanya butuh payung hukum tegas bagi pelaku, tapi juga langkah pencegahan agar peristiwa nestapa ini tidak terjadi dan merenggut masa depan generasi bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu Negara Iriana Joko Widodo menemui penyintas tindak asusila di Kabupaten Bandung Barat siang tadi. Dalam pertemuan tersebut, Iriana menegaskan pelaku kejahatan asusila patut dihukum seberat-beratnya. Dengan pendampingan psikolog, Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 12 penyintas tindak asusila di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung Barat. Iriana mengungkapkan kesedihannya atas musibah yang dialami para korban dan berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Dalam kesempatan itu, Ibu Negara juga menyatakan pelaku kejahatan asusila patut dihukum seberat-beratnya. Tengok sama Bu Uri, makanya untuk
hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban. Sidang kasus pencabulan anak panti asuhan yang dilakukan seorang oknum biarawan gereja di Depok, Jawa Barat kembali bergulir. Orang tua asuh korban berharap pelaku dapat dihukum lebih berat dari tuntutan 14 tahun penjara. Sidang pledoi kasus pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur di sebuah panti asuhan milik salah satu gereja di kota Depok, Jawa Barat kembali digelar secara tertutup. Sidang beragendakan pembacaan pembelaan kuasa hukum terdakwa. Sebelumnya terdakwa LN yang adalah biarawan gereja dituntut 14 tahun penjara. Orang tua asuh korban berharap korban mendapat keadilan dan pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Itu harapan kita kepada majelis hakim nanti putusannya itu sesuai dengan apa yang dituntutan dari jaksa penuntut umum. Paling tidak 14 tahun atau kalau bisa lebih dari 14 tahun. Sebelumnya pada bulan Juli tahun lalu, seorang pria 42 tahun ditangkap atas dugaan pencabulan sejumlah anak laki-laki di sebuah ruangan gereja yang dilakukan sejak tahun 2006. Korban berjumlah 3 orang yang merupakan anak asuh di panti asuhan yang dimiliki oleh gereja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pengacara Rasman Arif Nasution mengaku diteror orang tidak dikenal dengan pengiriman paket berisi kepala kambing busuk ke kediamannya di Kemayoran, Jakarta. Videonya ada. Bungkusan berisi kepala kambing busuk diterima oleh istri dan security di apartemen Rasman di Jakarta pada Sabtu 18 Desember. Saat itu Rasman tengah berada di Sumatera Utara. Menurut keterangan security apartemen, paket masuk pada hari Kamis, tapi diinfokan pada hari Sabtu. Rasman mengatakan paket berisi kepala kambing tersebut dibungkus dengan menggunakan pita layaknya kado. Rasman menduga teror tersebut datang setelah ia menjabat sebagai penasehat hukum organisasi pemuda Pancasila. Jangan kepada klien-klien saya. Adanya kiriman paket yang berbau teror terhadap saya dan keluarga saya di apartemen saya di Kemayoran, yang setelah dibuka itu ternyata berisi kepala kambing yang dibalut sebelumnya atau dibungkus begitu cantik, yaitu berupa kertas kado dan pita. Pengiriman paket ini adalah bentuk sayur kepada saya, bentuk tekanan mental kepada saya, terutama keluarga, anak, dan juga para keluarga saya yang lain, baik di Jakarta, baik di Medan, maupun di kampung saya. Saya banyak menangani kasus-kasus yang viral beberapa waktu terakhir. Meskipun sebelumnya pun yang saya tangani selalu viral. Tapi dalam konteks sebulan belakangan ini, ada beberapa kasus yang saya tangani dan mendapat perhatian publik, atensi publik, dan atensi para penegak hukum lainnya. Di antaranya adalah pemuda Pancasila. Posisi saya adalah sebagai Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila. Saya bertugas menjalankan tupoksi saya. Cara-cara yang diberikan kepada saya ini adalah dalam rangka menakut-nakuti saya, membuat saya tertekan. Dan untuk saya katakan, tidak sedikit pun saya khawatir, tertekan, apalagi takut. Saya akan maju terus, karena saya percaya bahwa setiap niat baik, setiap pekerjaan ada risiko, dan Allah menjanjikan memberi perlindungan. Walau sejumlah negara sudah melaporkan kasus varian Omikron dan potensi bahayanya, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari justru menilai ada dramatisasi dalam munculnya Omikron di Indonesia. Kami akan membahasnya dalam segmen dialog setelah jeda, tetaplah di iNews Sore.